paling pas lah ya buat kita hari ini. Dalam 2 jam ini kita dapat semaksimal mungkin. Jadi ini nanti akan saya ambil beberapa. Meskipun gini, kemarin saya coba ambilkan dari setiap klaster ini. Jadi klasternya ini gini teman-teman, tak jelaskan apa sih maksud 5 klaster ini. Klaster yang pertama ini, yang constitutional base ini, yang pertama ini, itu klaster berdasarkan apa sih? Sesuatu yang secara fisiologis atau sesuatu yang di dalam diri kita itu memang nggak akan berubah. Kayak dihubungkan sama otak, orang yang biasa menggunakan tangan kiri dan tangan kanan itu seperti apa belajarnya. Kayak dulu kita belajar tentang personality, ngomong tentang ini loh, tentang darah itu berarti kalau dominasi darah, cairan darah maka jadi sanguinis kayak gitu. Itu kan nggak bisa diubah, itu komposisi empedu kuning dan seterusnya itu kan nggak bisa. Nah, ini yang disebut sebagai constitutional base. Yang kedua, cognitive structure. Ini ngomong tentang bagaimana struktur kognitif kita. Nah, ini mulai udah ada pengaruh input sosial, tapi biasanya input sosial itu sangat melembaga ya, terinstitusionalkan di dalam benak kita. Kayak misalnya sejak kecil sudah belajar apa, dengan pola asuh seperti apa, terus sampai pada dengan kayak kalau di istilahnya Jung itu ketidaksadaran kolektif dari maksudnya budaya di sekitar kita yang kemudian membentuk bagaimana struktur berpikir kita kayak gitu ya. Dan kemudian bergeser semakin ke kanan itu semakin sesuatu yang sifatnya lebih mudah untuk diadaptasi ya. Ada stable personality type, ada flexibly stable learning preference. Jadi ini ada 2 ini jadi ada 1 sebenarnya dipecah tentang stable personality. Yang satunya benar-benar kekeh, yang tengah itu stable personality style. Yang satunya ini sudah mulai sorry kena klik. Yang satunya ini lebih fleksibel, yang kanan ini. Nah, yang sini ini lebih ke learning approach strategis. Jadi itu yang lebih bisa di otak-atik, sifatnya permukaan. Nah, ini keseluruhan ini 5 klaster ini itu sebenarnya pinginnya tak ambilin paling tidak 1 atau yang bercetak tebal ini. Tapi ternyata nggak mungkin, saya kurangi lagi, setidaknya 1-1. Jadi mau tak ambil yang cetak tebal ini, nggak mungkin tak ambil 1-1. Ternyata 1-1 pun juga masih kesulitan. Itu masih tak pangkas beberapa. Jadi semoga nanti yang sedikit itu saya sudah benar memformulasikan untuk kebutuhan yang paling tepat dalam waktu 2 jam ini ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ini warning untuk awalnya ya, biar kita tidak kejebak seperti yang dituduhkan oleh teman-teman yang mungkin barangkali menyangkal tentang gaya belajar tadi. Pertama begini, biar kita tidak kejebak ke sana. Bukan berarti kejebak untuk ikut-ikutan menuduh, enggak. Kejebak pada kekeliruan yang diasumsikan oleh mereka terjadi pada diri kita gitu loh. Yang diasumsikan oleh para ilmuwan tadi itu terjadi pada diri kita, biar itu tidak terjadi. Maka ada 2 hal ini yang perlu jadi warning ya, jadi peringatan buat kita. Yang pertama, gaya belajar itu memang akan menyadarkan kita akan kekuatan diri kita. Tapi bukan berarti lantas dengan ketika kita tahu gaya belajar kita, maka kita menganggap kita tidak bisa belajar dengan stimulasi atau media-media yang lain gitu ya. Begitu tahu kita visual, kemudian ada yang ceramah, aduh aku anjene orang auditorik, aku anjene orang visual, bukan orang auditorik. Jadi nggak bisa menangkap itu kan jadi defense kemudian. Nah, kalau katanya Kaufman, bahwa yang membuat orang itu kesulitan belajar itu bukan intelektual, tapi emosional. Maksudnya apa? Ya kemampuan, barriernya yang bikin orang itu kesulitan belajar sesuatu. Ketika mau tiba-tiba bilang, waduh, aku orang visual, berarti aku informasi auditorik nggak bisa, itu langsung masang barrier. Itu yang katanya Kaufman, bukan intelektual yang mempengaruhi, bukan sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi sesuatu yang sebenarnya bisa kita kelola, emosi. Itu katanya Kaufman seperti itu. Jadi jangan sampai dengan tahu itu maka mengunderestimasi diri kita. Aku nggak bisa audio kalau gitu ya. Nggak gitu. Itu yang pertama yang perlu kita jadikan peringatan buat diri kita ya. Nanti kalau sudah tahu preferensi belajarnya,
Jangan berpikir seperti ini. Nomor 2, belajar dengan cara yang sederhana bukan berarti meninggalkan proses pembelajaran yang lebih kompleks. Stimulasi di kehidupan kita itu tidak melulu visual, banyak gitu loh. Informasi itu banyak. Jadi jangan sampai dengan tahu gaya belajar, maka itu akan menghindari belajar-belajar yang kompleks. Jadi nanti gampang menyerah. Begitu nambah bebannya, naik gitu ya, langsung udahlah gitu ya. Langsung overwhelm gitu ya. Langsung seperti tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrol itu gitu ya. Sepertinya saya tidak berdaya gitu ya. Gitu. Nah itu dua peringatan ya yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Nah, banyak sekali orang yang sudah merumuskan jenis-jenisnya gitu ya. Seperti halnya ini di sini saya ambilkan, saya comot aja yang paling gampang dengan menggunakan mind map gitu ya. Ada yang membagi seperti yang tadi saya bicarakan di depan, verbal, aural, visual, auditory gitu ya. Word dibagi jadi lewat lisan atau tulisan gitu ya. Kata-kata itu lewat tulisan atau lewat lisan gitu. Kalau fisik itu apakah pakai badan, keseluruhan badan atau tangan yang cekatan kayak gitu. Terus dihubungkan lagi dengan belajar sendiri atau peers atau berkelompok gitu misalnya. Ya, berpasangan atau berkelompok gitu misalnya. Dan seterusnya. Dan kita bisa saja mengembangkan ini, mengotak-atik ini jadi jauh lebih banyak lagi. Ya. Nah, tapi hari ini coba kita buat penyederhanaannya sehingga kita dapat pokoknya ya, artinya core-nya gitu loh. Sekarang kita bahas beberapa yang, jadi saya buatkan secara persebarannya itu agak merata. Ini yang paling umum, yaitu VARK model, atau orang biasanya yang paling tahu VAK model ya, Visual Auditory Kinesthetic. Tapi sebenarnya Neil Fleming itu menyebutnya sebagai VARK model atau Visual Auditory Reading Writing. Jadi R-nya itu reading sama writing dan K-nya itu kinesthetic ya. Oke, mungkin di antara teman-teman ada yang tahu gaya belajarnya kali ya, sudah tahu gaya belajarnya seperti apa, udah pernah tahu. Oke, berarti udah lebih mudah hari ini gitu loh. Kalau teman-teman memang sudah tahu apakah visual, auditory, reading, writing, kinesthetic gitu ya, itu akan lebih memudahkan. Nah, sekarang kita coba ke lembar kerja yang pertama. Sebenarnya teman-teman, di public chat kita itu sebenarnya ada file di situ ya. Itu ada file lembar kerja. Tapi bisa juga teman-teman tidak selalu harus menggunakan file itu, karena file itu kan sifatnya digital. Nanti teman-teman nanti jadi ribet dengan layar monitornya ya. Boleh dicatat aja karena di slide ini saya juga mencantumkannya. Jadi boleh ambil alat tulis sama kertas. Jadi lakukan hal berikut ya di lembar kerja 1, identifikasi cara terbaik kita gitu, cara terbaik Anda gitu ya untuk memproses sebuah informasi. Kira-kira kalau lihat slide ini, itu teman-teman sudah bisa menangkap apa yang harus dilakukan enggak dari sini? Kelihatan enggak apa yang harus dilakukan kalau dari sini? Kalau sudah, saya berikan waktu sebentar ya untuk maksudnya bisa mengerjakannya. Ini paling cuma sebentar, cepat kok, paling 1-2 menit mungkin bisa ya. Karena cuma ada 8 poin atau 8 item aja. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Dicoba aja sekarang. Silakan ambil alat tulisnya dan coba ditulis aja. Ada 8 pertanyaan, pilih setiap pertanyaan pilih pilihan jawabannya antara A, B atau C. Silakan.
nanti teman-teman kalau sudah selesai, saya pikir tidak butuh waktu yang banyak ya. Nanti silakan raise hand aja. Enggak, ini bukan berarti nanti akan saya menunjuk untuk enggak. Saya biar tahu, kan kalau di raise hand itu bisa kita rekap ya. Oh, udah sebagian besar selesai gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu. Nanti Mbak Ulul bisa membantu saya untuk ngecek ya. Kalau udah semakin banyak raise hand-nya, kita bisa lanjut untuk menjelaskan apa hasil dari kuesioner yang pertama ini ya, dari lembar kerja yang pertama ini. Jadi nanti silakan raise hand aja kalau sudah selesai. Sudah ada beberapa nih Pak yang sudah selesai. Nanti paling tidak separuhannya nggak apa-apa lah ya, separuhannya, atau nggak usah separuh juga nggak apa-apa karena nanti bisa sambil jalan. Bisa sambil duduk lah, sambil jalan. Oke, kalau sudah teman-teman, kalau sudah mengisinya, hitung berapa jawaban A, berapa jawaban B, berapa jawaban C, seperti yang ada di pojok kanan atas. Jumlah item yang dijawab untuk A berapa, B berapa, C berapa. Silakan dijumlah ya di situ. Oke, dari penjumlahnya teman-teman mungkin akan punya komposisi yang berbeda-beda ya. Komposisinya mungkin beda. Ada yang banyakkan A, ada yang banyakkan B, ada yang banyakkan C. Kalau teman-teman banyakkan A, maka sebenarnya kalau ngomong ngomong dominasi ya, ngomong apa yang dominan gitu ya. Ini berarti yang dominan di cara belajar kita atau cara memproses informasi kita itu dengan menggunakan audio ya, untuk yang banyak A-nya. Kalau yang banyak B-nya ya, ini yang mungkin dengan tes ini cuman VAK ya. Mohon maaf teman-teman, yang reading writing-nya kalau enggak ketemu langsung agak sulit ya. Maksudnya ini dibuat lebih sederhana ya, dibuat lebih sederhana. Paling tidak teman-teman punya gambaran yang mana itu di antara ketiga itu ya. Karena sebenarnya kalau ngomong preferensi ya, ngomong preferensi itu bukan berarti misalnya ketika auditori maka tidak punya visual dan tidak punya kinestetik. Jadi kayak hitam putih gitu, enggak. Namanya preference itu semuanya ada. Hanya yang dominan yang mana. Makanya tadi kalimat yang atau pilihan kata yang saya pakai itu dominasinya mana gitu, yang dominan yang mana gitu. Makanya saya yakin ketiganya ini kalaupun keempatnya ada reading writing pasti ada. Tapi kita buat persaingannya di antara tiga ini aja, antara visual, auditory, kinestetik ya. Gitu. Kita kompetisikan yang ketiga ini dulu ya. Saya yakin ada reading dan writing-nya lah teman-teman ya. Tapi untuk yang kali ini lembar kerja ini tiga itu. Untuk yang B berarti nanti visual yang dominan ya. Untuk yang C berarti yang dominan kinestetik atau dengan melakukan ya. Oke, simpen dulu hasilnya ya. Simpen dulu. Karena kalau di kelas-kelas offline, kelas langsung ketemuan itu lebih enak, iso langsung didatangi kemudian langsung hajar satu, hajar dua. Langsung diajak ngobrol gitu loh, maksudnya enak. Kalau seperti ini kita harus sedikit lebih menghemat waktu juga dan menghemat kuota mungkin. Oke, kita lanjutkan ya. Simpan hasilnya ya. Saya yakin teman-teman sudah dapat hasilnya. Apakah banyakkan A, B, atau C? Namanya preferensi, jangan pusing kalau ternyata ada hasil yang jumlahnya seimbang. Nggak apa-apa, mungkin kuat di dua hal itu gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu pusing dengan hal itu. Kita lanjutkan teman-teman. Ini ya, kalau memang tadi yang dominan itu visual, maka cara belajar yang paling cocok itu bisa dengan gambar, diagram, grafik, ilustrasi. Ilustrasinya ilustrasi gambar maksudnya. Ilustrasi dengan warna, film, itu yang paling cocok.
ya. Kalau yang tadi yang dominan itu auditorik, maka yang diberdayakan terutama itu telinga. Ya. Jadi bisa lewat suara, lewat ceramah, lewat rekaman gitu ya. Jadi memberdayakan telinga. Begitu juga dengan kinestetik. Kalau kinestetik itu berarti harus menyaksikan langsung gitu ya, bukan seperti orang visual yang nonton ya. Nonton itu kan subjek sama objeknya terpisah. Kalau yang ini enggak, observation yang dimaksud di sini itu bukan nonton. Kan dulu pernah ada, kalau mungkin teman-teman dari psikologi pernah ada pelajaran observasi. Observasi itu bukan cuman see, sama kayak hearing itu tidak sama dengan listening. Jadi bukan cuman nonton, tapi observe. Jadi observe itu ada pemaknaannya. Ada aktivitas-aktivitas yang sedikit lebih kompleks ketika kita disuguhkan sama satu informasi, itu observe, ya. Jadi tidak nonton. Nah, nonton kan objek sama subjeknya kepisah. Loh, kemarin ada anak lewat di depan rumah, gitu ya. Objek sama subjeknya terpisah. Tapi kalau sudah ngomong sejauh pengamatan saya, anak di depan rumah itu tadi orangnya itu sangat hati-hati dan segala macam, bla bla bla. Observation. Jadi terlibat langsung dengan apa yang diamati. Terus dengan aktivitas yang kinestetik pasti, dan menggunakan eksperimentasi atau percobaan. Karena harus melakukan langsung gitu ya. Itu yang reading writing itu jelasnya pakai reading atau pakai writing, pakai nulis atau pakai membaca. Ya. Meskipun dulu kan begini ya. Dulu kan nyari ini mau diakomodir di mana ini yang reading writing sebelum orang-orang itu paham bahwa ada empat pecahan ini, maka reading writing itu ada yang mengakomodir di visual, ada yang mengakomodir di auditorik, ya. Karena orang-orang berpikiran bahwa melihat tulisan itu visual, tapi orang berpikiran bahwa membaca, mengucapkan sesuatu itu adalah kerja auditorik. Karena ketika kita ngomong misalnya, aku cinta padamu, kita baca tuh teksnya, aku cinta padamu, itu kerjaan auditorik. Kerjaan auditorik itu pasti lebih berurutan. Kerja auditorik itu nggak mungkin ada orang yang mengatakan aku cinta padamunya masuk duluan ke telinga, pasti akunya lebih duluan masuk ke telinga, baru cinta, baru padamu. Lalu kalau cara kerja visual itu kayak foto, jebret sekali dijebret semuanya katut, ya. Makanya ini perlu hati-hati juga, karena nanti akan berhubungan dengan personality apa sih yang terhubung dengan dengan preferensi belajar visual, auditory, kinestetik, reading, writing gitu ya. Ya, sama kayak kerjanya foto itu, orang-orang visual akan lebih simultan cara kerja berpikirnya. Jadi informasi itu bisa dihadirkan bersama-sama, skematik. Sama kayak misalnya mind map tadi ya, yang di awal tadi. Itu informasinya akan datang bersamaan. Oh, ada kayak belajar ini dalam satu gambar. Datangnya bersamaan. Orang-orang visual lebih bisa mengakomodir informasi itu datang berbarengan begini, karena otaknya akan menskemakan itu. Pikirannya akan menskemakan itu. Tapi orang auditorik itu tunggu dulu. Satu persatu gitu. Lebih step by step. Nah gitu. Nah, padahal membaca itu melihat bukunya, membunyikan tulisannya. Makanya di speed reading itu kan, di speed reading inilah sepedaan. Di speed reading itu menggabungkan keduanya bekerja secara lebih efektif. Jadi tidak, kalau kita ngelihat teks itu tidak huruf per huruf gitu, enggak. Langsung otaknya itu memvisualkan informasi, bisa langsung skimming atau scanning, lompat sudah di kata yang terakhir dari empat kata gitu misalnya. Misal subjek, predikat, objek, keterangan. Langsung melompat ke keterangan, karena setelah membaca subjek dan mengetahui keterangannya apa, tahu di kalimat itu informasinya apa gitu. Jadi lebih cepat memberdayakan keduanya kayak gitu. Nah, itu auditory, visual, kinesthetic, reading, writing. Jadi ini berhubungan dengan karakteristik juga pada akhirnya. Orang-orang visual biasanya sedikit lebih simultan. Orang auditory sedikit lebih sekuensial ya. Nah, padahal nanti ada juga namanya pembelajaran yang sekuensial dan yang simultan gitu ya. Oke, kita
Untuk visual auditory kinesthetic reading, saya pikir teman-teman sudah dapat informasinya ya. Di-keep dulu informasinya. Kalau yang sudah download kertas kerjanya boleh dimasukkan, tapi itu kan digital ya, ditulis saja dulu enggak apa-apa ya, biar enggak mengganggu monitornya teman-teman. Yang kedua kita akan bahas modelnya Danendan. Danendan ini Kinedan sama Ritadan ya, learning style-nya mereka. Jadi learning style tidak melulus visual auditory kinesthetic ya teman-teman. Kita pahami ini. Dan nanti coba kita terjemahkan semuanya ini ketika kita jadi seorang pembelajar mandiri, namanya belajar di rumah kan jadi pembelajar mandiri ya. Kecuali yang ikut-ikut di sini masih SD, itu mungkin barangkali saja masih didampingi sama orang tuanya. Tapi yang sudah ikut di sini orang tua bisa mendampingi anaknya lah dengan menggunakan learning style yang sudah dipahami tentang anaknya. Jadi ada 5 domain menurut Danendan. Ada domain environmental, sociological, psychological, emotional, dan physiological. Ya, kita coba bahas satu persatu domain ini. Kita ke domain environmental. Kalau kita ngomong environmental, ngomong lingkungan, teman-teman. Jadi ketika kita belajar ini kan nggak lepas dari apa yang ada di sekitar kita kan ya. Nah ini ada empat hal di domain lingkungan. 4 hal itu lebih mudahnya saya buatkan kemasannya dalam bentuk pertanyaan ya. Yang pertama, apakah lebih suka belajar dengan situasi yang tenang, dengan musik, atau bisa dengan suasana yang gaduh? Yang kedua, berapa banyak cahaya yang mereka butuhkan? Apakah suka di situasi yang redup dan romantis, atau lebih suka di yang cerah bercahaya gitu ya? Yang ketiga, apakah suka dengan suhu yang hangat atau suka yang dingin? Kayak anak saya Bintang itu, kalau enggak dingin itu konsentrasinya udah berubah, gerah, maksudnya terganggu dia, nggak bisa enjoy. Jadi harus dingin, harus ada kipas angin atau ada AC lah paling tidak. Terus yang keempat, bagaimana preferensi tempat duduk itu juga bisa. Ini ergonomis atau enggaknya. Ini sebenarnya bukan soal ergonomis ya. Kalau ergonomis itu kan ngomong soal posisi yang tepat untuk produktivitas ya. Jadi ini enggak ngomong soal preferensi. Jadi lebih suka mana? Kadang kan ada anak yang belajar duduk tegak dengan meja, duduk rada bersandar begini, atau tengkurap mulai leyeh-leyeh gitu kayak Buddha tidur, atau udah mulai terlentang gitu ya, sama kayak ketika tiba-tiba HP menjatuhi gigi kita ketika kita tertidur. Nah itu ya, itu kalau ngomong environment. Jadi 4 pertanyaan ini harus kejawab. Kita itu lebih yang mana yang prefernya. Kalau ngomong soal emosional, ada 4 pertanyaan. Apa yang menjadi motif belajarnya? Apa yang lebih memotivasi? Ya, memotivasi belajar kita. Apakah kita lebih suka kalau ada misi tertentu gitu ya? Ada misinya, ada misalnya kita menyelesaikan ini, nah itu lebih suka biasanya belajar by project. Jadi ada goal di ujungnya yang harus dilakukan. Atau apakah harus bersifat internal, harus lebih mudah termotivasi secara internal maksudnya, atau lebih dulu harus ada penguat eksternal gitu ya. Kayak gitu, itu motivasi. Yang kedua, bagaimana peran arahan dan kebebasan dalam belajar? Apakah tergolong orang yang lebih suka dibebasin? Kalau saya dulu waktu belajar maksudnya bisa SD, SMP itu saya kalau ditemani nggak suka saya itu lebih suka belajarnya sendiri, dan sekarang nular kayaknya Bintang itu modelnya kayak begitu. Yang ketiga, seberapa fokus terhadap tugas? Kadang ada anak yang sangat fokus gitu ya. Ini ngomong durability, ngomong durasi ya, kemampuan untuk belajar dalam tempo yang panjang, atau nggak kuat gitu lah, harus selang-seling, harus ada banyak aktivitas yang lain. Ini seberapa kuat fokusnya. Terus apakah yang terakhir, apakah membutuhkan arahan yang detail, langkah demi langkah, atau cukup dikasih tahu ini nanti outputnya begini. Nah itu, karena ada yang suka didikte, diarahkan, ada yang nggak suka gitu ya. Jadi jangan selalu kita berpendapat bahwa mendikte itu mematikan kreativitas dan segala macam. Enggak juga. Ada beberapa orang yang suka dibegitukan gitu ya. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita ngomong preferensi dalam konteks yang itu, yang didikte atau enggak itu, kita tidak sedang bahas kreativitas, teman-teman. Ya, beda lagi. Kita nanti pembahasannya beda gitu kalau ngomong kreativitas. Sociological. Waduh. Enggak kerasa ya. Ini tak percepat aja ya.
Apakah kita seorang pembelajar mandiri atau sosial? Kalau sosial, apakah berpasangan atau dengan kelompok? Ataukah model pembelajaran membutuhkan supervisi? Jadi butuh ada yang mentelengi ya, butuh ada yang ngontrol. Tuh. Lanjut lagi tentang fisiologis. Nah ini yang di dalamnya termasuk yang VAK tadi, ya VARK tadi termasuk jamnya apakah siang atau malam, apakah sore atau apa mana waktu itu pagi, siang, sore, malam gitu ya mungkin barangkali gitu tuh. Karena dari penelitian sudah ada yang membagi, ada orang yang preferensinya burung hantu dan ada yang preferensinya burung lark gitu ya, yang suka siang hidup, malam lelah, harus layah-layah, sudah harus istirahat, atau sebaliknya yang on di malam hari itu juga ngaruh. Terus apakah perlu bergerak untuk belajar atau harus anteng gitu ya? Apakah butuh cemilan? Itu juga termasuk di dalam sini. Atau tidak perlu ada cemilan-cemilannya. Sekarang ke physiological. Physiological ini tadi physiological, ini psychological sekarang. Apakah berorientasi pada analisis detail atau global? Apakah konkret atau abstrak? Apakah pembelajar reflektif, berarti dalam banget direnung, atau pembelajar yang impulsif, ekspresif, begitu dapat informasi langsung, wah yo kemarin itu kayak begini, langsung wanggebi, langsung dadar kayak pingpong, tak. Atau yang dapat informasi direnungkan, baru ngobrol, setelah mengendap baru ngobrol kayak gitu. Nah itu beda-beda. Nah kalau digambarkan ini teman-teman, jadi ada domain environmental, emotional, sociological, psychological. Ini kalau hari ini nanti silakan teman-teman identifikasi bagian ini aja, ya. Nanti selebihnya punyanya Dan Endan itu ada di mana-mana, nanti boleh dicari ya. Oke, kita buat lebih cepat. Silakan nanti teman-teman kerjakan sambil mendengarkan saya. Jadi di antara 5 domain ini, lingkungan ya ini ya, bukan 5 domain tadi. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di antara 7 lingkungan ini, baik itu suara, posisi tubuh, interaksi, cahaya, suhu, silakan dikerjakan sambil mendengarkan kelanjutannya. Ya. Multiple intelligence ini juga bisa kita lewati, karena saya di sini tidak memberikan penjelasan, karena teman-teman pasti tahu pembagian multiple intelligence menjadi 9 jenis kecerdasan dari Howard Gardner. Tapi untuk mengetahui itu, maka langsung saya bawa ke sini. Saya bawa ke kuesionernya. Nah, nanti boleh dikerjakan yang di lembar kerjanya. Nah, silakan nanti teman-teman lihat. Ini jadi pecah begini yang di sini ya. Oke, enggak apa-apa lah. Di lembar kerjanya rapi kok, tenang aja. Di lembar kerjanya rapi. Kalau misalnya ini ada ahaki, itu kejawab di ahaki, maka dia tergolong yang memiliki indera bahasa yang kuat. Nah, dan seterusnya. FLR itu berarti ini, CGO berarti ini, DKM berarti ini. Tergantung centangannya teman-teman di mana. Ya. Semakin lengkap ketiganya itu berarti itulah ini kecerdasan yang terkuat berdasarkan multiple intelligence. Ini juga boleh diidentifikasi karena saya berharap teman-teman mengidentifikasi kalau jenis-jenis kecerdasan. Saya pikir ini clear ya. Ada musik berarti ya dengan musik, visual berarti dengan gambar, dengan artinya dengan informasi-informasi yang sifatnya visual lah ya. Bodily kinesthetic berarti melakukan, intrapersonal berarti harus berhubungan sama orang. Jadi seluruh gaya belajar ini meskipun dengan dasar yang berbeda-beda biasanya akan saling bersinggungan antara satu gaya belajar dengan gaya belajar lain. Dan seterusnya ini yang lainnya kayaknya yang lainnya sudah cukup bisa terjelaskan. Myers-Briggs. Saya yakin kalau di sini sebagian besar kayaknya anak-anak psikologi, tapi tidak tahu juga kalau ada yang lain ya. Myers-Briggs itu MBTI ya. MBTI. Ini mau dicoba apa enggak ya? Kayaknya kita harus menyiasati waktu juga. Tapi sebenarnya menarik kalau mau dicoba. Jadi gini aja, tak kasih tahu bagaimana cara mencobanya. Ini hanya bermain-main saja. Sebagian teman-teman mungkin PTPP juga pernah saya ajak bermain ini. Jadi
respon aja masing-masing slide ini, saudara berpesta lebih memilih bergabung atau enggak? Maksudnya saudara kita ya, atau anggota keluarga kita lah. Ada yang sedang ngumpul-ngumpul sama temennya, sama kita lebih suka gabung atau memisahkan diri, kayak gitu. Terus kalau ruangan ini diisi berapa ratus orang gitu misalnya, coba lihat responnya. Ada orang yang suka berpikir menghitung, ya ini misalnya ruangan ini berapa ya, kira-kira berapa meter, setiap orang kalau berdiri di sini berapa meter, maka cukup nggak ruangan ini untuk itu, silakan titik-titiknya diisi aja sendiri misalnya untuk menstimulasi orang, atau kalau menstimulasi diri sendiri anggaplah taruhlah 400 orang gitu misalnya, cukup nggak ruangan misalnya rumahmu gitu ya, diisi 400 orang. Kalau cenderung orang menghitung-hitung gitu ya, maka itu berarti dia lebih suka menggunakan data. Tapi ada juga orang yang kayaknya nggak cukup gitu ya. Dan seterusnya. Ini silakan selalu ada satu stimulus yang bisa direspon dengan dua cara. Kayak ini, mau dipecat yang mana? Anak muda atau orang tua? Nah, ini berkaitan sama preferensi apa? Nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir, kalau kita misalnya mau melakukan kegiatan, lebih suka kata-kata yang mana? Atau lebih cenderung kita mengucapkan kata-kata yang mana? Meskipun tidak diucapkan ya, tapi di benak kita misalnya. Kita harus bikin rencana nih, bikin planning. Step-stepnya apa aja. Atau, ayo udah kita terjun aja. Nanti bisa dipikirin sambil jalan gitu ya. Nah itu. Coba diidentifikasi ini. Saya akan menjelaskan apa artinya masing-masing stimulus.